Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasan Albana. Berikut akan presentasikan menyampaikan tentang rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4.A9 dengan latar belakang berikut, dan tujuannya adalah dua hal. Nantinya dengan tolak ukur terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas, dan lini masa daripada ada 4 tahapan yang akan dilakukan serta dukungan-dukungan yang diperlukan dalam kegiatan ini. Berikutnya, langkah pertama, kami akan mendesimasikan kepada para guru-guru di SD Patian. Pada kesempatan aksi nyata ini, temanya budaya positif. Dengan modul kami sampaikan terdapat 6 beberapa poin, dan masing-masing poin kami presentasikan terkait beberapa hal seperti miskonsepsi tentang makna daripada kontrol. Kami sampaikan teori lama stimulus respon dengan kita bandingkan dengan teori kontrol. Kemudian kita bermain cobalah buka, masing-masing audien melakukan kegiatan tersebut dengan ice breaking. Kemudian kita ulas kembali terkait bermain mencoba membuka, dan nilai-nilai kita sampaikan terkait nilai kebajikan sehingga dapat dipahami. Dalam aksi nyata tersebut ada 3 poin juga kami sampaikan terkait materi-materi yang ada pada modul 1.4 ini. Kemudian juga tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang sangat menarik. Kami sampaikan perbedaan-perbedaannya sehingga para guru bisa mengambil daripada beberapa poin untuk pembelajaran pada kesempatan desiminasi ini. Kemudian hukum terkait hukuman, dihukum oleh penghargaan, serta restitusi juga kami kupas pada kesempatan yang baik tersebut. Kami sampaikan tentang restitusi, apa itu restitusi sebagai pilihan terbaik berikutnya daripada hukuman dan konsekuensi, dan kita praktekkan. Juga kami sampaikan tentang teori 5 kebutuhan dasar manusia yang ada korelasinya, kemudian juga 5 posisi kontrol daripada kita selaku pendidik kepada para peserta didik, dan juga dikupas motivasi eksternal maupun internal. Kemudian dengan 3 tahapan restitusi kita sampaikan bagaimana seharusnya kita merestitusi bila mana terjadi sesuatu yang dilakukan oleh peserta didik yang melakukan pelanggaran daripada keyakinan kelas, sehingga dengan kesimpulan 6 poin tersebut nantinya dapat dipahami oleh para peserta disimulasi untuk cuplikan kegiatannya dan selengkapnya mendapatkan dari anak-anak. Baru kita sepakati bersama, kita puas. Yuk kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Tadi misalnya dilarang memukul, jadi bahasanya mungkin di sini kita ganti saling menghargai, mungkin nggak mukul. Kemudian kita ganti lagi dengan ketika permintaannya mengumpulkan tugas tepat waktu, berarti di sini bahasanya mungkin disiplin, tapi itu sudah masuk pendidikan desa. Mari itu kita positifkan, baru kita buat di lembar berikutnya. Kita sepakati bersama, dari kesepakatan kita sudah kita buat positif, baru kita buat yang namanya keyakinan kelas, bahwa kita harus jujur. Ternyata dari ini jujur Pak, nggak boleh mengambil barang teman tanpa izin. Kita nanti diperas, keyakinan kelas adalah jujur. Baru kita boleh jujur. Setelah ketemu jujur, menghargai teman. Kedua, kemudian ketemu apalagi yang lainnya, baru kita tempel di kelas supaya bisa dilihat. Nah itulah nanti yang jadi modal kita sebagai aktivitas restitusi. Jadi mudah sekali bisa dipahami. Nah, itu sebenarnya aktivitas kami yang dilakukan di guru bergerak, itu harapannya dilakukan oleh teman-teman sekalian, para wali kelas maupun guru mapel bisa menata itu. Guru mapel bisa berkolaborasi dengan wali kelas. Keyakinan apa yang sudah dibuat, baru kita sejalankan. Oh kemarin bersama Bu Ani sudah keyakinannya ini, berarti ketika PJUK juga kita lakukan ini. Kemudian kita restitusi. Barangkali itu Bapak sekalian, terima kasih
Bu Rahma, terima kasih Bu Anis dan Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita coba aplikasikan di kelas kita masing-masing sehingga terciptalah budaya positif dari kelas, kemudian ke lingkup sekolah, kemudian lingkup masyarakat, sehingga di Indonesia menjadi orang-orang yang berbudaya positif. Itulah visi daripada Kementerian Pendidikan. Kita dukung. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan. Karena sudah waktu berakhir, mungkin kurang memberikan penguatan atau komunikasi. Cukup ya? Oh siap, nanti doa. Ya Bu, doanya nanti Bu Anis. Saya doa. Iya, saya nggak ada 15. Siap, nanti doa. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan yang memulai, kalau yang mengakhiri. Dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita berikan untuk luar biasa telah berikan materi untuk kita semua dan selanjutnya ada kita sepakati membuat pendidikan universal yang kita sepakati yang kita lakukan di kelas sehingga menjadi budaya positif untuk kita semua. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kita terus dengan baca Alhamdulillah dan doa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tadi lupa menyampaikan bilangan, tidak hanya keyakinan kelas untuk murid dan guru juga, untuk guru juga, itu supaya positif. Saya tadi lupa mengawalinya. Terima kasih. Nah, intinya seperti itu teman. Ternyata terkait budaya positif, satu, dua yang ini kami sampaikan. Tadi ideanya ilmunya memang perlu kita pelajari. Bu kita dilakukan manusia berbeda saya Pak. Ini gimana aku RBP? Ya, sampaikan. Nah, itu Pak ya sudah. Ya sini dulu saya harusnya PR dulu. RBP harus di-upload ke platform Masa. Dari Masa. Tidak lagi setelah kita upload, dia bisa zona hijau dengan diri itu memutasi. Jadi kolaborasinya berita. Jadi yang kami sampaikan di budaya positif menurut saya, sebenarnya menurut saya sendiri itu bahwa ada diskusi ini, skill ini. Nah, meskipun materi pendukungnya banyak skill ini, kita harus mengenal yang namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi disampaikan, menghargai itu yang perlu kita ulang-ulang karena kita di sini adalah pendidikan. Kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan maupun diskusi yang tadi. Ternyata selama ini kita memposisikan di mana? Membutuhkan penghargaan kan? Ternyata penghargaan yang seperti tadi juga yang sampai jangka panjang. Ternyata restitusi ini jadi yang terbaik yang disampaikan. Kemudian kita juga mengenal kebutuhan dasar manusia. Kemudian baru kita mengenal 5 posisi kontrol. Idealnya kayak sudah. Kemudian kita membuatlah yang namanya keyakinan. Mari kita buat. Tadi kita belum sempat ini, mau berpasangan ini supaya biasanya ada SPP bersama yang bersama. Silakan berpasangan. Kalau beliau dengan Pak Bung, berangkat dengan Bu Anis, Bu Fitri dengan Bu Lanika, Pak Yus Dilihat berasal dengan Bu Fitri.
Sendirian ya. Pertama Bapak Ibu sekalian, yang sebelah kanan itu seolah-olah Bapak Ibu sekalian menemukan sesuatu yang paling berharga dalam diri dirinya. Silakan tiga. Oke. Ini silakan. Ambil diambil. Kemudian sebelah kiri tugasnya adalah silakan merayu boleh atau mengancam boleh dengan cara apapun silakan supaya teman Anda yang melanggar tadi membuka apa yang ada di kamar. Silakan waktunya 3 detik dan 10 detik. Gimana caranya? Kamu harus dibuka ini. Gimana caranya? Coba. Rayu dulu coba. Bermain coba-coba. Berani sih. Oh jadi pro lah. Bukan. Oh ditipu ya kok. Boleh silakan. Silakan ditipu juga. Apakah berhasil teman-teman? Apakah menjadi berhasil? Boleh jadi yang ketiga. Ini juga boleh mengganggu silakan. Hai bisa saling lawan waktunya habis. Apakah sudah berhasil atau bukan? Ada. Pertanyaannya adalah apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Manis? Tidak. Bukan kita? Tidak dibuka ya? Oke. Mengapa? Alasannya apa, Manis? Bulan kita? Oh gitu dia. Bulan kita? Oh bulan kita? Mau beli kenapa dulu? Yang punya apa sih? Oh jadi emang beli kalau materialnya menggiurkan mau ke Anda membuka? Oh lihat seandainya kalau menggiurkan mau membuka? Juga bakal jauh-jauh. Ini yang dibuka. Apakah Anda menutup kepala Anda? Mengapa? Apa alasan menunjukkan? Intinya ini Bapak Ibu sekalian, teori kontrol yang bisa mengendalikan diri kita itu sendiri. Tadi disamakan dengan stimulus respon. Para baru ternyata yang bisa merubah anak kita itu kita sendiri. Makanya kita harus diskusi. Bisa kita, ayo saya kira lagi kalau sampai dipentungi, dihukum, di konsekuensi kami bisa mereka buka. Ini berharga bagi mereka. Ini berharga. Kami tidak buka. Karena coba ini dia kita. Kamu kayaknya berharga. Jadi intinya itu yang disampaikan bahwa kita tidak bisa mengontrol. Sehingga poin-poinnya nanti didistribusikan. Perlu yang namanya komunikasi segitiga itu bahwa mereka sendirilah yang berikhlas mereka. Itu setelah ada restitusi. Itulah Bapak sekalian yang ingin kami sampaikan. SDG ini tengok sebutkan warna bukan tulisan. Oke, siap. Sebutkan warna bukan tulisan. Yang kencang suaranya berarti konsentrasi. Siap? 1, 2, 3. Sebutkan warna bukan tulisan. Harus bunyi. Oke, dulu. Berikutnya kuning boleh apa aja itu ya, warnanya ya. Tepuk tangan.
untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bismillah serta Bismillah. Silakan yang mau bertanya, kami persilakan. Oke. Kalau itu yang dulunya saya jawab. Karena kalau kebaikan itu bukan sebenarnya itu aja berlaku sebagai tidak jalan. Itu sudah Betul. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi inilah penting kita diskriminasi. Kita semakan-makannya. Sehingga ketika di A seperti ini, sama seperti disampaikan Bu Rahma, kita itu mengajar tas A, B, C harusnya sama. Karena itu mereka satu angkatan, harus sama. Jadi ketika kebajikan disepakati di kelas A seperti itu, di B juga harus sama karena mereka satu angkatan. Nggak boleh berbeda. Inilah pentingnya kita berkumpul sama ini. Jadi kita bisa bersama-sama menyepakati sehingga tidak ada yang namanya misuniverse yang bermasalah. Miskomunikasi, misuniverse yang bermasalah. Lalu Ibu mau ada lagi pertanyaan silakan. Silakan bertanya silakan. Ya, bagus. Terima kasih Bu Anis yang luar biasa menyimak apa yang tadi disampaikan. Harus datang tepat waktu. Banyak sekali di sini. Kemudian tugas kita setelah mendapatkan dari anak-anak, baru kita sepakati bersama. Kita proses. Yuk kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Tadi misalnya dilarang memukul, jadi bahasanya mungkin di sini kita ganti saling menghargai, mungkin nggak mukul. Kemudian kita ganti lagi dengan ketika permintaannya mengumpulkan tugas tepat waktu, berarti di sini bahasanya mungkin disiplin, tapi itu sudah masuk kebijakan desa, disiplin itu. Kemarin itu kita positifkan, baru kita buat di lembar berikutnya. Kita sepakati bersama, dari kesepakatan kita sudah kita ubah positif, baru kita buat yang namanya keyakinan kelas bahwa kita harus jujur. Ternyata dari proses ini jujur nih Pak, nggak boleh mengambil barang teman tanpa izin. Itu kan nanti di peras keyakinan kelasnya adalah jujur. Baru kita boleh jujur. Setelah ketemu jujur, menghargai teman. Ini dua. Kemudian ketemu apalagi yang lainnya, baru kita tempel di kelas supaya bisa dilihat. Nah itulah nanti yang jadi modal kita sebagai aktivitas restitusi ekonomi tadi. Jadi mudah sekali nih bisa dipahami. Itu sebenarnya aktivitas kami yang dilakukan di Guru Bergerak itu harapannya dilakukan oleh teman-teman sekalian, para wali kelas maupun guru mapel bisa melakukan itu. Guru mapel bisa berkolaborasi dengan wali kelas. Keyakinan apa yang sudah dibuat, baru kita sejalankan. Oh kemarin bersama Bu Anis sudah keyakinannya ini, berarti ketika PCUK juga kita lakukan ini. Kemudian kita restitusi. Barangkali itu Bapak sekalian. Terima kasih Bu Rahma, terima kasih Bu Anis dan Bapak sekalian yang berkenan hadir hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita coba aplikasikan di kelas kita masing-masing, sehingga terciptalah budaya positif dari kelas, kemudian ke lingkup sekolah, kemudian lingkup masyarakat, sehingga di Indonesia menjadi orang-orang yang berbudaya positif. Itulah visi daripada Kementerian Pendidikan. Kita dukung. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan. Karena sudah waktu berakhir, mungkin kurang memberikan penguatan atau komunikasi. Cukup ya? Oh siap, nanti juga.
Ya Bu, doanya nanti Bu ahli, saya doa. Pak, ya saya nggak harus 15 ya, Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan yang memulai, kalau yang mengakhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita beri pas untuk luar biasa telah berikan materi untuk kita semua dan selanjutnya akan kita sepakati membuat kebajikan universal yang kita sepakati yang kita akan ikhlas sehingga menjadi budaya positif untuk kita semua. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kita terus dengan alhamdulillah dan selamat hari ini. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tadi lupa menyampaikan bilangan, tidak hanya keyakinan kelas untuk murid dan guru juga. Untuk guru juga. Itu supaya positif. Saya tadi lupa mengawalinya. Terima kasih. Nah, karena kita lanjutkan setelah dapat ini nanti pendapat saya secara video itu cukup. Mungkin ini ada yang namanya terima kasih Mas Iko. Mas Iko tahu nggak Mas Hasan panggil ke sini? Nggak tahu ya. Ya jadi sesuai dari catatan sidang Mas itu beberapa kali itu mungkin belum sesuai dengan kesepakatan yang masih itu sebagainya. Di sini Mas Hasan tidak mencari siapa yang salah, intinya membantu Mas itu supaya lebih hebat lagi kalau di masjid. Kalau boleh tahu, Mas itu punya alasan kenapa kalau di masjid sampai ditulis oleh teman-teman sidang Mas? Apa alasan? Oh, temennya ngajak bicara berarti. Berarti gimana caranya supaya tidak diajak bicara sama temannya? Seperti yang ditempel di sana kesepakatan bersama. Ini masuk masjid, ini bagaimana? Ya, bisa kira-kira bisa tertib mulai kapan? Sekarang ya, bisa mana? Bisa gitu ya. Pasti bisa lebih hebat lagi dari sebelumnya. Saya keyakinan kita sebelumnya tertib tidak mengurangi haknya yang lain ketika kita tapi pasti haknya yang lain yang sedikit. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah. Nah ya, jadi mohon izin tadi Pak Hasan lihat itu sekilas Mas Baik masuk masjid tidak berdoa langsung lari. Ya, jadi ini intinya Pak Hasan tidak mencari siapa yang salah, tapi Pak Hasan membantu mencari solusi terkait masalah ini. Nah, mungkin Mas Bayu punya alasan kenapa tadi masuk masjid tidak berdoa dan berlari. Kenapa? Oh, keburu-buru ya? Keburu-buru segera Mas. Mas Bayu masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita sepakati dulu? Bahwa kalau masuk masjid itu harus bagaimana? Berdoa dulu. Terus di dalam masjid bagaimana?
Iya, tidak boleh lari. Tidak berlari, berarti kita harus tertib. Itu kesepakatan tertib. Nah, pasal mencari solusinya, bagaimana menurut Mas Baim supaya tidak melakukan atau tidak terjadinya tadi itu, Mas Baim harus bagaimana? Harus lebih tenang. Lebih tenang, itu adabnya masih apalagi kemudian Lebih sopan. lebih sopan, apalagi kemudian lebih tidak lari gitu ya. Jadi tidak berlari di masjid. Nah, kira-kira Mas Baim yakin nggak untuk bisa melakukan itu dimulai dari diri sendiri? Bisa ya, kalau bisa ya. Jadi kira-kira kapan dilakukan supaya lebih hebat lagi? Mulai besok ya. Jadi kita sholat zuhur di masjid sama teman-teman, tidak perlu di luar sesuai barisnya, masuk masjid, sholat dan tidak perlu berlari. Bisa ya? Siap, semangat bisa ya? Terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan jadi yang terima kasih. Terima kasih Mas Baim. Bagaimana perasaannya kemarin setelah Pak Hasan lakukan segitiga restitusi kepada Mas Baim? Bagaimana? Alhamdulillah lebih senang karena tahu adab di masjid dan tidak ada guru, lebih bisa tertib.